Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai mukadimah pada pertemuan pada malam hari ini, perlu diketahui bahwa dunia itu melelahkan dan meletihkan. Jadi isinya dunia itu melelahkan dan meletihkan. Dan Allah sengaja membuat hamba-hamba yang beriman ini senantiasa untuk lelah dan letih. Dan Allah senang melihat hamba-hambanya yang lelah dan letih ketika dalam rangka menjalankan ketaatan, dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang lelah dan letih itu akan merasakan nikmatnya istirahat. Jadi kalau misalnya kita ini seharian bekerja, kemudian kita lelah, letih, capek, ya, maka kita akan bisa menikmati nikmatnya istirahat itu. Kita bisa beristirahat dengan tenang, ya, kualitas tidur kita menjadi nyenyak, ya. Sehingga ketika kita istirahat, bangun dari tidur, maka tubuh kita akan menjadi segar kembali. Nah, tetapi perlu diketahui, nikmatnya orang beriman itu ketika beristirahat itu bukan dalam kehidupan dunia ini. Ketika manusia yang beriman, yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketika dalam kehidupan ini lelah dan letih, maka ketika dia mendapatkan istirahatnya itu nanti dalam kehidupan akhirat. Dia merasakan jerih payahnya dalam kehidupan dunia, sehingga ketika di akhirat dia mendapatkan kenikmatan. Dan memang Allah sengaja membuat orang-orang yang beriman itu lelah dan letih. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, bersabda, likuli amalin sirah wa likuli siratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqaitada wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak. Sesungguhnya anak manusia itu, anak Adam itu, mereka pasti beramal, mereka semuanya pasti berbuat. Walikuli siratin fatroh, dan ketika mereka beramal, ketika mereka berbuat, pasti mereka merasakan lelah dan letihnya. Maka Rasulullah menyampaikan, faman kana fatratu ila sunnati, barang siapa yang mereka senantiasa lelah dan letihnya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka Allah akan memberikan banyak keberkahan, memberikan balasan yang melimpah, terutama dalam kehidupan akhirat. Wa man kana tila ghairi dzalik, dan sebaliknya mereka itu lelah dan letihnya dalam rangka selain itu, kata Rasul, misalnya mereka lelah dan letih dalam berbuat dosa, lelah dan letih dalam berbuat kemaksiatan, faqad halak, maka Allah akan memberikan kehancuran baginya. Makanya orang beriman itu memang sengaja Allah membuat lelah dan letih. Maka ketika kita ini sambatan, ya Allah, aku lelah dan letih dalam rangka menjalankan ketaatan kepadamu, maka hamba-hamba seperti inilah yang kelak akan diberikan derajat yang paling tertakwa, dan derajat takwa ini adalah derajat yang paling tinggi di antara para hambanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, di awal tadi saya menyampaikan
Seluruh isi dunia itu perkaranya melelahkan dan meletihkan. Termasuk ketika sekarang ini, kalau kita tadi mencari akhirat, endingnya adalah lelah dan letih, maka ketika kita mencari dunia, kita juga akan lelah dan letih. Kenapa? Dunia ini semakin dikejar, semakin membuat kita capek. Dan ujung-ujungnya, bagi mereka yang mencari dunia, ujung-ujungnya adalah menyesal, ya, kemudian kecewa. Makanya kalau dalam bahasa syariat, dalam bahasa agama ini, cinta dengan dunia itu atau terlalu menggandrungi kehidupan dunia itu dinamakan dengan hubbud dunia. Karena hubbud dunia ini adalah sebuah penyakit, maka obatnya adalah kita harus senantiasa menanamkan diri kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah janjikan bahwasannya tempat kembali manusia itu pasti kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang singkat, dan dunia ternyata bisa dijadikan sebagai lahan amal, ladang investasi. Dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang dalam kehidupan dunia, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Inti dari ayat ini bahwasanya nanti dalam kehidupan akhirat Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, lalu kemudian ditulis kembali wa qaddamu, tentang perbuatan ibadah mereka, tentang sholatnya, puasa, zakatnya, wa atharuhum, dan jejak-jejak langkah kaki mereka. Makanya kenapa salah satu tujuan kita merekam pertemuan kita pada malam hari ini, lalu kemudian di-upload di YouTube, tujuannya adalah untuk meninggalkan jejak. Makanya jejak ini akan dinilai oleh Allah. Makanya kita dalam kehidupan dunia itu harus membangun reputasi, Pak. Membangun reputasi. Kita dikenal sebagai hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, atau malah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bermaksiat dan mengingkari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, sebagai muqaddimah pada pertemuan malam hari ini, insya Allah ini adalah pertemuan yang perdana khusus akad kelima. Sekitar 3 bulan yang lalu, sebenarnya sama Pak Anang saya sudah dijadwal di sini. Tiba-tiba 1 hari menjelang akad kelima dapat tugas mendadak ke Semarang, harus berangkat pagi, sehingga waktu itu saya mohon maaf. Insya Allah bila di kesempatan yang lain ada kesempatan, kita akan berjumpa kembali, dan akhirnya dapat dipertemukan kembali pada hari ini. Sesuai dengan materi yang telah diumumkan tadi, kita akan memahami dari sifat kematian. Ma'asyiral muslimin, Imam Al-Qurtubi, seorang ulama besar, banyak mengarang kitab-kitab yang masyhur. Salah satunya adalah kitab yang berjudul At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Di dalam pembahasan kitab itu, Imam Al-Qurtubi mengutip sebuah pernyataan, sebuah ungkapan dari seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Tusturi. Jadi Abdullah Al-Tusturi ini mengatakan manusia itu dibagi menjadi 3 kelompok dalam memandang kematian. Jadi manusia itu dibagi 3 kelompok dalam memandang kematian. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang kafir. Mereka memandang kematian itu hal yang biasa saja, Pak. Remeh, dan merasa bahwa setelah mati mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya kenapa orang kafir itu memandang kehidupan dunia itu adalah sebuah surga. Karena mereka menganggap surga itu ya dunia ini. Nanti setelah mati maka sudah tidak ada lagi. Makanya kalau kita melihat orang-orang kafir itu sangat meremehkan kematian. Kalau kita melihat di televisi, Pak, ya, atau di YouTube, bagaimana orang-orang kafir itu
suka melakukan olahraganya ekstrim, yang bahkan tingkat resikonya menyebabkan kematian itu begitu tinggi, seperti memanjat bukit, mengendaki gunung ya. Kemudian setelah sampai di ketinggian, dia mengikatkan talinya dengan tali yang panjang, lalu dia terjun di situ, seakan-akan dia tidak takut dengan kematian. Atau kita pernah jumpai ada seseorang yang berjalan di atas gunung, kemudian bersepeda di situ, akhirnya tingkat risikonya begitu tinggi. Oleh karena itu mereka ini meremehkan kematian, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak tahu hal apa yang akan menunggu mereka, urusan apa yang akan menunggu mereka ketika kematian itu terjadi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, orang-orang kafir itu tidak ngerti alam barzah itu gimana, bagaimana alam kubur itu. Mereka menganggap bahwa dunia inilah surga bagi mereka. Itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, tentang mereka yang memandang kematian ini adalah mereka adalah orang-orang yang putus asa dengan keputusan dan takdirnya Allah, sehingga kematian itu dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi keputusasaan dia dalam menjalankan ketetapan Allah dalam kehidupan dunia ini. Misalnya, ketika seseorang merasakan beban kehidupannya begitu berat, maka akhirnya dia mengambil jalan pintas, mengakhiri kehidupannya dengan harapan supaya setelah mati dia sudah tidak terbebani dengan masalah dalam kehidupannya. Dan ini ternyata sudah menjadi fenomena sekitar 20 tahun ke belakang. Kita melihat akhir kehidupan manusia di akhir zaman ini banyak yang mengalami depresi, mengalami putus asa, mengalami frustrasi. Kenapa mereka kok bisa depresi, frustrasi, putus asa? Ya karena memang mereka tidak pernah mengenal Allah dengan baik, tidak pernah memasrahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menerima ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, prevalensi ya, itu bahasa medis ya, prevalensi atau tingkat kejadian bunuh diri terutama di negara-negara besar itu meningkat, Pak. Terutama negara maju seperti Jepang, Korea ya. Kalau kita melihat ini juga sudah melanda negeri kita. Seperti kemarin yang sempat viral di TV ya, atau di berita online, ada seorang ibu yang ditinggal pergi oleh suaminya karena suaminya tergoda wanita lain, sedangkan ibunya ini harus menghidupi ketiga anaknya yang masih kecil. Lalu masing-masing anaknya diberikan minuman racun. Setelah anak-anaknya mati, dia lalu menenggak atau bunuh diri dengan minum racun juga. Kemudian ada seseorang yang karena diputus pacarnya, Pak, akhirnya dia menjadi depresi, akhirnya dia tidak semangat untuk melanjutkan kehidupannya. Begitu juga di negara-negara besar seperti Korea, Eropa, di Jepang, tingkat angka bunuh diri itu tinggi. Makanya artis saja yang sudah menurun ratingnya, sudah tidak laku lagi, dia merasa tidak punya hidup di dunia ini, sehingga akhirnya apa? Karena dia sudah tidak punya penggemar lagi, dia mengambil jalan pintas, akhirnya overdosis misalnya karena narkoba. Dan ini ternyata, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, fenomena manusia yang mengalami depresi, frustrasi, putus asa, ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya nanti kelak semakin zaman itu mendekati akhir, banyak manusia itu yang mengalami frustrasi, depresi dan putus asa. Dalilnya mana? Kalau kita ngomong itu harus ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasul bersabda, la taqumus sa'a hatta yamura rajul bi qabri akhihi fayaqulu laitani makanahu. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat
Sampai banyak manusia yang mengalami depresi, frustrasi. Sampai Rasul menggambarkan, sampai ketika orang itu melewati kuburan temannya, dia mengatakan, laitani makanahu, apa ndak sebaiknya aku saja yang menggantikan aku mati, menggantikan saudaraku mati, sehingga aku dikubur di kuburan ini, sehingga akhirnya apa? Masalah yang menimpa aku dalam kehidupan dunia ini sudah tidak dapat aku rasakan lagi. Ini contoh, Pak, bahwasanya semakin akhir kehidupan dunia ini banyak manusia mengalami depresi dan frustrasi. Dan kelompok yang kedua ini memandang kematian itu sebagai solusi, karena mereka tidak mampu menerima ketetapan Allah, takdirnya Allah, sehingga akhirnya mereka putus asa, depresi, frustrasi, sehingga akhirnya menjadikan kematian itu sebagai solusi. Makanya kalau kita sering ditanya sama orang tentang kabar, gimana kabar jenengan? Alhamdulillah sehat wal afiat. Kalau sehat itu pengertiannya lebih kepada kesehatan secara fisik, ya, badan kita sehat, ya, tidak ada keluhan sakit, kemudian tubuh kita ini bisa melakukan fungsinya dengan baik. Kalau afiat itu berhubungan dengan jiwa, hati kita senang, bahagia, ya. Kemudian kita mempunyai rasa berani, optimis, ya, suka tantangan, ya. Artinya apa? Afiat. Nah sekarang ini banyak orang itu sehat tapi tidak afiat. Fisiknya sehat tetapi jiwanya kering, jiwanya keropos, tidak mempunyai kekuatan jiwa. Makanya anak-anak sekarang, Pak, coba gara-gara di sekolah hanya dibully, hanya digojlok gitu aja, sudah banyak mengalami depresi, putus asa. Ini contoh bahwa manusia akhir zaman ini kualitas kejiwaannya, kualitas kerohaniannya semakin lama semakin menurun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Abdullah Al-Tusturi, kelompok ketiga yang memandang kematian itu adalah, yang ketiga adalah kelompok orang beriman. Kalau orang beriman itu senang melihat kematian. Kenapa? Dan ini diwakili oleh penjelasan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang merindukan kematian. Artinya dia selalu memikirkan bagaimana dirinya nanti itu mati. Orang beriman itu, Pak, orientasinya adalah mencari sangunya untuk mati. Kenapa orang beriman itu rindu dengan kematian? Karena kewajibannya menjalankan perintah Allah hanya sampai mati. Kalau manusia itu sudah mati, sudah tidak ada beban syariat, sudah tidak ada perkara pahala dan dosa, semuanya sudah terputus. Tetapi bagi orang beriman, kematian itu adalah panen pahala dari amal ibadahnya dalam kehidupan dunia. Makanya kalau misalnya kita menanam buah, biasanya kalau di musim kemarau itu banyak buah yang berair, Pak. Kalau kita menanam buah, pasti kita akan mendapatkan panennya. Begitu juga dengan ibadah, kesabaran dalam menghadapi ujian dan musibah, menghadapi dari ketetapan Allah yang buruk ini untuk kita. Kalau kita sabar, panennya nanti setelah mati. Makanya dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan ketika Rasulullah SAW meninggal di pangkuan istrinya yang bernama Ibunda Aisyah. Waktu itu anak beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra begitu sedih melihat kondisi ayahnya. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan kepada Fatimah dengan berbisik di telinganya. Rasulullah mengatakan, la karba ala abika fa'adhu hadal yaum. Wahai putriku, jangan sedih. Sesungguhnya kesulitan yang sedang dihadapi oleh ayahmu ini tinggal hari ini saja, besok sudah tidak lagi. Jadi ketika Fatimah ini mencerna kata-kata dari ayahnya, sesungguhnya kesulitan yang akan dialami oleh ayahmu ini tinggal hari ini saja,
besok sudah tidak lagi. Artinya apa? Berarti besok ayahku meninggal, kata Fatimah. Lalu Rasulullah pun membisikkan sebuah kalimat. Ya, akhirnya kalimat itu menghilangkan kesedihan di dalam hati Fatimah. Wahai Fatimah, ketahuilah, di antara keluargaku nanti yang paling cepat menyusul aku kembali kepada Allah adalah engkau. Dan memang terbukti selang tidak lama kemudian setelah Rasulullah wafat, putri beliau Fatimah yang pertama menyusul Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ma'asal muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, makanya konsep orang beriman itu, Pak, akhirnya membuat kita paham bahwa semua ujian, semua kesulitan hidup kita di dunia ini, sampai perintah Allah agar kita beribadah, menjalankan ketaatan ibadah, menjaga iman dan takwa kita, hanya dibebankan kepada kita sampai kita mati. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dalam surat Al-Hijr ayat ke-99, ayat terakhir. Allah mengatakan, sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin atas sesuatu yang menunggumu, yang kau yakini. Apa? Hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai sesuatu yang kau yakini datang kepadamu. Apa yang kamu yakini itu? Menurut para ulama tafsir, yang kau yakini adalah tentang datangnya kematian. Makanya ma'asyiral muslimin, kita tidak akan bisa merasakan pahala amal soleh kita kecuali setelah mati. Oleh karena itu, inilah manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang tadi adalah kelompok orang-orang kafir yang memandang kematian itu remeh. Kelompok kedua adalah orang-orang yang menjadikan kematian itu sebagai solusi, sebagai jalan keluar karena keputusasaan mereka dalam menjalani kehidupan mereka, karena mendapatkan ketetapan dan takdir yang kurang baik menurut mereka. Sedangkan kelompok yang ketiga senang memandang kematian, malah rindu dengan kematian. Kenapa? Karena mereka meyakini seluruh jerih payah mereka dalam kehidupan dunia ini pasti akan membuahkan hasilnya ketika mereka mendapatkan mati. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun menyampaikan, beliau bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih, faman akhabalika Allah akhabalikahu, waman karihalika Allah kariha Allahu lika'ahu. Barang siapa yang senang kembali kepada Allah untuk berjumpa kepada Allah, maka Allah akan jauh lebih senang bertemu dengan dia. Maka barang siapa ketika dia benci bertemu kembali dengan Allah, maka sesungguhnya Allah pun akan lebih benci bertemu dengan dia. Ternyata orang yang senang bertemu dengan Allah itu dia sedang menabung harapan, Pak. Dia menabung sebuah harapan bagaimana ketika dia nanti mempersiapkan dirinya untuk bisa berjumpa dengan Allah. Karena Rasulullah menyampaikan, kenikmatan tertinggi bagi seorang hamba nanti di akhirat adalah ketika bisa berjumpa dengan Allah tanpa hijab, tanpa ada yang menghalangi. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, ketika nanti seorang hamba itu sudah terpilih dari sekian banyak kontestan dalam kehidupan akhirat, mereka akan bertemu dengan Allah tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Oleh karena itu, menanamkan diri kita, menanamkan jiwa kita agar kita ini senang berjumpa dengan Allah itu perlu dilatih, Pak. Karena apa? Setan itu suka menggoda, sering memberikan pikiran, ya, sering memberikan perasaan yang kurang baik. Oleh karena itu, orang mukmin itu memandang kematian itu bukan dengan kebencian. Orang mukmin itu memandang kematian antara khauf dan roja, antara takut dan harapan. Oleh karena itu, mumpung kita ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk mengumpulkan banyak bekal dalam rangka melakukan perjalanan panjang kita dalam kehidupan akhirat,
akhirnya kesimpulannya adalah dunia itu bukan tujuan, dunia bukan tempat kita tinggal, tetapi tempat kita meninggal, dan dunia ini akan kita tinggalkan. Seperti judulnya lagunya Iwan Fals ya, bila kau tidak pergi, maka kau akan ditinggal pergi. Ya, jadi misalnya apabila kamu tidak mati di dunia ini, maka pasti suatu saat kamu akan ditinggal mati oleh orang lain. Begitu juga keluargamu akan kau tinggal mati dan mereka menunggu. Itu gara-gara Iwan Fals, putranya baru saja meninggal, akhirnya nulis lagu seperti itu. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan ketika bermajelis dengan para sahabat, Rasulullah itu memberikan sebuah gambaran untuk dunia ini. Jadi ketika berkumpul seperti ini, Rasulullah mengatakan begini dalam sebuah hadis surat Bukhari, masali wa masalu ummati kamasalin rajulin aw qadanara faja'al al-hasrati qanafi wa ana akhudhu bihajuzikum walakinnakum tafalatuna anni. Permisalanku dan permisalan kalian, kata Rasulullah, seperti seorang yang menyalakan api di malam hari. Jadi ketika di malam hari yang gelap, seseorang itu mengumpulkan kayu bakar, lalu dia menyalakan api di situ. Wa ana akhudhu bihajuzikum, maka ketika laki-laki itu menyalakan api, maka api itu di tengah kegelapan malam menjadi sinar yang begitu temaram, menarik untuk mengundang hewan-hewan kecil itu seperti nyamuk, laron dan sebagainya untuk datang ke dalam api. Lalu Rasulullah mengatakan, wa na akhudhu bihajuzikum, tetapi aku berusaha memegang erat ikat pinggang kalian agar kalian ini jangan jatuh ke dalam api itu. Walakinnakum tahwalatina anni, tetapi malah kalian lepas dari genggaman tanganku. Inilah Rasulullah itu ingin menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang menjerumuskan, dunia yang melenakan dan melupakan kita dalam kehidupan akhirat. Tetapi ternyata banyak di antara kita, saudara-saudara kita, yang malah lepas dari genggaman tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'asyiral muslimin pembahasan kita tentang 3 kelompok kematian. Kita sekarang akan memasuki materi, karena materinya judulnya merenung dari sifat kematian. Maka kita akan masuk kepada materi bahwasannya sifat kematian itu ada 6. Jadi sifat kematian itu menurut para ulama ada 6. Yang pertama, kematian itu datangnya selalu tiba-tiba. Jadi walaupun Rasulullah SAW ini sudah tahu akhir hayatnya sudah begitu dekat, tetapi beliau merasa ketika ajal itu sudah datang, maka itu kesannya begitu tiba-tiba. Sejak diturunkannya surat An-Nasr, tahu surat An-Nasr Pak? Ya apa mun ini? Halo, kok gak krungu sore? An-Nasr yang apa suara? An-Nasr. Nah, jadi Pak Anang, jangan lagi daja itu An-Nasr judulnya. Jadi dikisahkan gini, ada seorang keponakan Rasulullah, saudara sepupu ya, namanya Ibnu Abbas, umurnya masih kecil Pak, 10 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, para sahabat itu kan berilmu ya, seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat lain. Mereka juga mengenal Allah, mengenal Rasulnya, gudangnya ilmu seperti Ali bin Abi Thalib, bahkan pintunya ilmu. Banyak di antara mereka ketika menafsirkan Al-Quran itu begini. Tapi Ibnu Abbas yang masih usia 10 tahun mengatakan, saya tidak setuju dengan pendapat jenengan semua. Saya lebih berpendapat dengan turunnya ayat ini, maka tugas Rasulullah sudah selesai, dan Rasulullah kalau sudah tugas selesai, maka pasti akan mendapatkan ajalnya, segera mengakhiri hidupnya di dunia. Para sahabat yang begitu cinta dengan Rasulullah
ketika mendengar penafsiran Ibnu Abbas ini begitu marah. Kenapa Ibnu Abbas ini bisa menafsirkan Al-Quran? Karena Ibnu Abbas ini pernah didoakan khusus oleh Rasulullah sebagai seorang yang pandai menafsirkan Al-Quran. Walaupun dia di usia belia, usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Lalu kemudian para sahabat yang senior ini menggelandang Ibnu Abbas, digandeng tangannya, diajak ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, dia ketika mendapatkan diturunkannya surat An-Nasr, dia mengatakan bahwasannya tugasmu sebagai Nabi dan Rasul sudah selesai, sehingga ketika engkau sudah menyelesaikan tugasmu sebagai Nabi dan Rasul, maka engkau sudah tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Sedangkan kami ini, orang-orang sahabat senior, mengatakan, berpendapat bahwa surat An-Nasr ini adalah demikian. Lalu Rasulullah mengatakan, pendapat kalian semuanya salah, dengan menghadapkan telunjuknya kepada sahabat senior, lalu telunjuknya dihadapkan kepada Ibnu Abbas, tetapi pendapatnya dia benar. Makanya Rasulullah mengatakan, nu'yat ilayya nafsi, lonceng kematianku sudah didengarkan. Artinya apa? Rasulullah SAW sudah mendapatkan berita bahwasannya lonceng kematiannya segera akan terdengar. Tetapi walaupun Rasulullah SAW mengetahui bahwasannya kematiannya dekat, tetapi ketika ajal itu tiba, maka ajal itu tetap terasa tiba-tiba. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, makanya salah satu tujuan Rasulullah mengatakan bahwasannya orang yang cerdas adalah orang yang merindukan kematian, karena selalu mewaspadai dirinya agar selalu perilakunya, amal-amalnya senantiasa dijaga, agar dia nanti ketika mati selalu dalam keadaan demikian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat dari kematian itu adalah kematian itu mempunyai 99 sebab. Jadi 99 sebab kematian. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, dalam sabdanya, kullu ibnu Adam wa ala jani itis atun wa itis una al manaya fa in as-saat manaya ashabahul haram. Nabi SAW bersabda, setiap anak Adam itu ketika dia berdiri, dia diikuti oleh 99 sebab kematian. Ketika dia sudah menyentuh batas, dia sudah melewati 98 sebab kematian, ya, ternyata ada satu sebab kematian yang terakhir, yaitu sebab yang ke-99 yang tidak bisa dia lewati. Apakah itu? Al-haram, usia tua dan renta. Kalau dalam ilmu kedokteran namanya istilahnya itu geriatri. Geriatri itu biasanya mereka yang ada di Pantai Jompo. Jadi ibaratnya tubuh manusia itu ketika sudah menua, sudah renta, suatu saat karena faktor usia, maka seluruh sistem yang ada dalam tubuh itu akan berhenti, Pak. Seperti kasusnya bapak saya, bukan sih, temennya bapak saya, bapaknya teman saya maksudnya. Saya pernah diajak ke rumahnya, diminta tolong untuk periksa kondisi ayahnya. Ini sudah keluar masuk rumah sakit, kok tidak ada perubahan. Terus saya baca resume medisnya, saya baca geriatri, kemudian saya lihat kondisinya, wah ini fisiologis, Mas. Fisiologis itu artinya apa? Ya memang lumrah terjadi. Karena apa? Secara fisik tubuhnya ini akan mengalami defisit neurologis. Defisit itu kemunduran secara neurologis, ya. Fungsi-fungsi persarapan dan sebagainya akan berkurang, dan akhirnya seluruh fungsi ini seperti detak jantung, pernapasan, fungsi otak akan berhenti pada waktunya nanti
ketika tubuh ini sudah semakin melemah. Oh begitu tak? Iya. Makanya awalnya teman saya ini nyalakan rumah sakit, mosok bolak-balik di rumah sakit kok pancet ya gak ada perubahan. Terus saya kasih pengertian. Jenengan tahu bambu itu. Bambu itu kalau sudah termakan usia pasti akan getas kan, akan rapuh. Ya seperti itu manusia. Ketika dia melewati 99 sebab yang ke-99 al-haram, renta dan usia tua, tidak ada yang bisa melewati ini, pasti dia akan mati. Sebagai contoh Pak, kasus yang terjadi, ada seseorang, kalau saya sebutkan namanya jenengan pasti tahu. Waktu itu sebelum naik pesawat Sriwijaya Air yang tenggelam di perairan sekitar antara Sumatera Jawa, salah seorang pejabat ini waktu berangkat naik pesawat itu terlambat kena kemacetan sehingga akhirnya dia nggak bisa naik pesawat Sriwijaya Air. Padahal dia sempat kesusut getun Pak, artinya lapa aku ketinggalan pesawat, waduh penting acaranya ini. Tapi ternyata setelah 1 jam kemudian dia mendapati bahwasannya dia terhindar dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Dia bersyukur Pak. Tapi orangnya meninggalnya kenapa? Kena serangan jantung Pak. Makanya kalau kadang-kadang kita itu memahami konsep ini, jangan pernah merasa jumawa Pak. Ada kisah orang yang mengalami kecelakaan di jalan, sudah tabrakan, secara logika dia itu mengalami luka yang berat, bahkan bisa meninggal dunia. Tetapi dia itu hanya gulung komeng, hanya lecet-lecet dan selamat. Alhamdulillah aku ini, padahal dia belum menemukan sebab kematiannya. Mungkin orang itu meninggal pada sebab kematian yang ke-70. Si fulan meninggal pada sebab kematian yang ke-80. Ada yang meninggal di sebab yang ke-50. Jadi sebab kematian itu ada 99 sebab. Sebagai contoh, ketika saya menjumpai pasien, ada seseorang yang kena serangan jantung, penyakit jantung koroner. Saking takut mati karena penyakit jantung ini, dia sampai pindah rumahnya dekat rumah sakit. Kemudian rajin kontrol ke dokter spesialis jantung. Tetapi meninggalnya bukan karena penyakit jantung, padahal dia awalnya takut mati gara-gara penyakit jantung. Dia mengalami kecelakaan dan sebagainya, meninggalnya. Ini contoh bahwasannya 99 sebab kematian itu pasti akan dilewati. Kalau misalnya kita melihat seorang tentara ya, di zaman veteran kemerdekaan, teman-temannya sudah mati ditembak musuh, tetapi dia masih hidup, berarti dia belum bertemu dengan sebab kematiannya. Mungkin sebab kematiannya adalah yang ke-99, dia sudah tidak mampu melewati al-haram, usia tua dan renta. Itu yang kedua, bahwasannya sebab kematian itu mempunyai 99 sebab. Yang ketiga, sebab kematian, sifat kematian yang ketiga itu adalah bahwasannya kematian itu ada hubungannya dengan rizki Pak. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan, rizki itu akan datang kepada dirimu sebagaimana kematian akan mendatangi dirimu. Karena apa? Kita tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai rezeki kita ini sudah tuntas, sudah habis jatah rezeki kita. Makanya kalau kita memahami hal ini, kita itu tidak akan mungkin tergoda untuk mendapatkan rezeki yang haram, karena rezeki itu sudah dijatah oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, la yamuta ahadun hatta yustafi'u rizquha. Tidak akan mati seseorang itu sampai rizki yang terakhir baginya yang dia peroleh, baru dia diwafatkan oleh Allah. Pada suatu ketika dikisahkan seorang ulama besar di zaman tabi'ut tabi'in yang bernama Imam Hasan al-Basri. Suatu ketika berjalan bersama muridnya, terus kemudian ketika dalam perjalanan itu beliau ini melewati sumur Pak. Ternyata ada teriakan minta tolong dari dalam sumur itu,
sehingga akhirnya bersama muridnya dia nolong orang jatuh dalam sumur itu. Ditolonglah dan berhasil ditarik keluar menggunakan tali. Lalu kemudian karena orangnya begitu shock jatuh dalam sumur tadi, akhirnya Imam Hasan Al-Basri pun ngasih minum segelas air minum supaya mungkin untuk mendapatkan ketenangan ya. Lalu Imam Hasan Al-Basri minta, "Loh Pak, kenapa? Jenengan kok bisa jatuh dalam sumur ini?" Akhirnya laki-laki tadi itu menceritakan sambil memperagakan, "Saya tadi itu loh, Syekh, nggak tahu ketika saya jalan, salah satu kaki saya tadi itu terperosok di sini." Nah, ketika laki-laki tadi itu memperagakan bagaimana dia mau terperosok, ternyata dia jatuh beneran ke dalam sumur, dia jatuh lagi Pak. Dan ternyata ketika jatuh yang kedua ini, dia meninggal dunia. Lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, oh ternyata tadi dia sudah masuk sumur ya, yang menyebabkan dia itu menjadikan sebab dia meninggal dunia. Tetapi karena dia ada jatah satu gelas air dariku tadi yang belum tuntas diberikan untuknya, rezeki itu, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau masih ada jatah rezeki untuk dia, maka umurnya, ajalnya masih ada. Tetapi ketika jatah rezeki untuk dia itu sudah habis, maka ajal pun dia akan menjumpai. Ini contoh Pak. Makanya di rumah sakit dulu itu ada kisah, ada seorang kakek yang beberapa minggu berada di ruang ICU, jatuh dalam keadaan koma, nggak sadar. Lalu suatu ketika kondisi keadaan umumnya membaik, sadar baik, akhirnya dia ngomong, "Aku kok pengen soto ayam ya." Kebetulan si kakek ini suka sekali makan soto ayam. Setelah diberikan satu mangkok soto ayam itu, dia begitu lahapnya. Pokoknya kalau istilah orang Jawa itu telep-telep ya, Pak. Telep-telep itu saking lahapnya, saking nikmatnya menikmati soto itu, Pak. Nah, setelah dia habis satu mangkok soto, qadarullah, ternyata tidak lama kemudian tiba-tiba kondisinya memburuk. Gak sadar akhirnya Pak, beliau meninggal dunia. Ternyata masih ada jatah satu mangkok soto rezeki untuk dia yang harus dituntaskan. Kalau jatah rezekinya itu habis, maka Allah akan mewafatkannya. Jadi bukan berarti bapak tadi itu meninggal gara-gara makan soto ayam, bukan. Jadi kita tidak boleh meyakini ojo makan soto gara-gara mati. Yang keempat ya, bahwasannya kematian itu, sifat kematian yang keempat, bahwasannya kematian itu memiliki sakaratul maut. Siapapun dia yang mati, walaupun dia itu menjadi korban bom bunuh diri atau kemudian menjadi korban kecelakaan lalu lintas, langsung meninggal di tempat, atau mungkin orang itu meninggal tampak tenang ya, dia memposisikan dirinya dengan baik, seakan-akan meninggal dengan tenang, pasti dia itu merasakan sakaratul maut. Setiap kematian itu mendapatkan sakaratul maut. Rasulullah SAW pun merasakan sakaratul maut. Bahkan yang dirasakan Rasulullah itu begitu hebat rasa sakitnya, sehingga sampai beliau pun memohon agar umatku ini diringankan dari sakaratul maut. Siapapun dia, termasuk orang yang meninggal, misalnya kena cedera kepala, gegar otak berat, ditampak dalam pandangan manusia dia memang nggak sadar Pak. Tiba-tiba tekanan darahnya menurun, pernapasannya frekuensinya menurun, nadinya semakin lemah, akhirnya pupilnya melebar dan dia meninggal dunia. Dalam pandangan manusia itu dia merasakan ketenangan, tetapi sesungguhnya ketika dia mati, dia pasti merasakan sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu bagi orang-orang yang kafir diterangkan di dalam Al-Quran, ketika malaikat mengambil nyawa seperti mengambil duri dari dalam daging. Jadi kan tahu tulang ikan Pak. Nah seperti itu, tulang ikan itu tadi dari atas diambil, sehingga betapa sakitnya tulang yang tajam itu nyocok-nyocok dalam daging. Tetapi bagi orang beriman, sakaratul maut itu walaupun sakit,
tetapi Allah memberikan rahmat kepada orang-orang beriman. Dan yang kelima, sifat dari kematian itu sehidup seakhirat di dunia semuanya satu kali. Tidak ada orang yang mati hidup 2 kali, mati 2 kali. Ketika orang itu sudah mati dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat, dia tidak akan hidup kembali. Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW Allah memanggil al-maut. Al-maut ini digambarkan sebagai seekor domba, seekor gibas, lalu di hadapan seluruh manusia mengatakan, ini adalah maut. Maka disembelih al-maut atau kematian itu, sehingga akhirnya apa? Manusia yang sudah dalam kehidupan akhirat sudah tidak bisa minta mati lagi. Dalil yang kedua diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 56. Allah menceritakan tentang siksaan bagi orang-orang kafir, bahwasannya ketika mereka dibakar kulit mereka sampai hangus, lalu dikembalikan lagi kulit mereka sampai kembali kepada sedia kala. Di situ Allah mengatakan, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama najidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka, dan akan kami siksa mereka, akan kami bakar mereka, kulit mereka sampai hangus. Lalu setelah hangus, kami kembalikan mereka dalam keadaan sedia kala, lalu kami bakar kembali. Begitu seterusnya, liyadzukul azab, agar mereka senantiasa merasakan apa? Merasakan siksaan kami. Dan orang-orang kafir ketika secara intens mendapatkan siksaan dari Allah, mereka cuma minta satu, minta mati, Pak. Padahal kematian itu sudah disembelih oleh Allah. Seluruh manusia yang ada dalam kehidupan akhirat sudah tidak bisa mati lagi. Sehingga ketika seseorang itu mati, maka sudah tidak ada kemungkinan untuk hidup lagi, sudah tidak ada kemungkinan untuk kembali dalam kehidupan dunia. Yang keenam, yang terakhir, sifat kematian itu adalah bahwasannya kematian itu memindahkan kita ke alam barzah, di mana alam barzah ini atau alam kubur ya, sudah tidak ada peluang lagi kita kembali alam dunia. Karena apa? Ketika seseorang itu sudah mati, alamnya sudah pindah dan dipisahkan oleh sebuah dinding. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun surat ke-23 di ayat 100, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya apa? Barzah itu seperti dinding yang kuat, dinding yang melindungi mereka agar mereka sudah tidak bisa pindah kepada tempat yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka tidak perlu percaya kalau ada orang yang gentayangan setelah meninggal dunia. Makanya kepercayaan ini harus dihilangkan, karena salah satu bukti keimanan kita kepada Allah adalah kita beriman kepada hal yang gaib, beriman terhadap apa-apa yang sudah Allah beritakan di dalam Al-Quran, dan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dalam sunnahnya. Makanya hal-hal seperti ini harus kita tepiskan, bahwasannya di dalam masyarakat itu ada keyakinan bahwasannya ruh itu bisa kembali. Padahal ketika dia sudah pindah ke alam barzah, pasti dia terlindung dalam sebuah dinding dan dia tidak bisa pindah ke dalam alam kubur atau alam yang dia huni yang bernama alam barzah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, itulah kematian. Kalau kita hidup pasti akan mati, dan ternyata selama ini sering kita mikir bagaimana hidup itu enak, tapi tidak pernah mikir bagaimana mati dengan enak. Maka salah satu tanda iman itu adalah merencanakan kematian. Maka ada sebuah doa yang cukup bagus menurut saya, doa dari seorang sahabat yang bernama Abu Bakar, seorang sahabat yang utama.
yang mulia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khairu amalin khawatimahu wa khairu ayamin yauma alqaka fihi. Ya Allah, aku mohon jadikanlah umurku yang terbaik adalah ketika aku meninggal dunia, dan jadikanlah amalku yang paling ikhlas adalah ketika aku meninggal dunia di hari itu, dan jadikanlah hariku yang paling indah ya Allah adalah ketika hari aku berjumpa denganmu. Maka Rasulullah SAW pun menjamin sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan keimanan Abu Bakar As-Siddiq termasuk keimanan yang melebihi keimanan para sahabat yang lain dan juga seluruh manusia yang ada dalam muka bumi. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq masih khawatir takut meninggal dalam keadaan tidak husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, karena keterbatasan waktu kita akhiri pada pertemuan malam hari ini. Inilah merenung dari sifat dari kematian. Mudah-mudahan pembahasan ini memberikan manfaat kepada kita, memberikan hidayah petunjuk, serta memberikan semangat kepada kita dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf bila ada kekurangan, karena sesungguhnya kekurangan itu secara pribadi dari saya, karena sebagai manusia saya adalah manusia yang banyak kekurangan. Dan sekali lagi, kelebihan dan kekuasaan itu hanya milik Allah. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang berkuasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Oleh karena itu kita harus senantiasa memohon hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hidayah itu menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan husnul khatimah dalam akhir kehidupan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.